firman-Mu iya dan amin. Mari Tuhan nyatakan kuasa kebenaran dalam kehidupan kami di Jumat Agung ini. Kami boleh merasakan, meratapi, ikut merasakan betapa menderitanya Engkau. Perjalanan Golgota yang sangat jauh. Pagi hari ini kami beroleh kasih karunia, kami diselamatkan, sehingga pagi hari ini kami boleh beribadah, boleh memuji, menyembah, dan semua itu karena kebaikan dan keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, baik Bapak Saudara. Pagi hari ini adalah pagi yang bertabur, ya, pagi yang membuat orang pada waktu itu murid-murid Yesus, saudara-saudara Yesus berkabut karena Yesus yang mengalami jalan salib dan pada akhirnya dia harus mati di kayu salib. Dan itulah yang kita peringati setiap tahun Jumat Agung, Bapak Saudara. Namun saudara, justru daripada semuanya itu kita bisa melihat bahwa semua pengorbanan Yesus yang sering kita rayakan di hari Jumat Agung, Paskah, juga setiap minggu pertama dalam perjamuan suci, justru membuktikan bahwa kasih Allah itu sungguh telah terbukti. Kita akan sambut jadi kasih Allah itu sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi, kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin. Haleluya. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Mari kita bersyukur. Haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Yesus atau Bapa kita juga di surga sudah membuktikan cintanya, kasihnya kepada kita umat-umat manusia yang hidup di dalam dosa. Dan kewajiban kita yang sudah diberikan kasih karunia yang cuma-cuma, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita patut bersyukur dan menyembah dan menyembah dan menyembah. Itu yang dimau Tuhan, itu yang dikehendaki Tuhan. Maka saudara, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, penderitaan Yesus, itu bukti yang kasih Allah itu jelas-jelas terbukti. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan baca Alkitab kita
Di dalam Injil atau surat Roma pasal 5 ayat 6 sampai 10, mari kita akan baca ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Kelihatan nggak, Saudara? Kelihatan? Jadi fokus ke sini harus sekarang. Yuk kita baca sama-sama. Saya akan membaca ayat yang ke-6, Bapak Ibu dan seterusnya kita bergantian. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Mari ayat 7. Ayat 8, perhatikan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah berdamaikan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Bapak Ibu, Jumat Agung itu membuktikan di sini Allah menunjukkan apa, saudara? Kasih-Nya. Dia menunjukkan cintanya kepada kita. Roma 6 ayat 8 ini, saudara, menunjukkan kasih Allah dengan dibuktikan ketika Yohanes 3:16 berkata apa, saudara? Ada yang apa? Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita tidak binasa, melainkan bukti kasih Allah kepada dunia yang penuh dosa ini. Karena kalau kita lihat sejarahnya, Paskah itu diawali dari Paskah Yahudi, di mana bangsa Israel akan kena tulah atau kutuk, di mana anak sulung harus mati. Semua anak sulung harus mati. Tetapi orang Israel pada waktu itu membuat kayak darah itu mengalir di pintu-pintu begitu. Sehingga apa? Ketika malaikat ketika anak sulung yang harusnya mati itu dilewati karena ada darah, dan gambaran itu menggambarkan anak sulung itu adalah Yesus, dan melalui kuasa darahnya umat-umat Tuhan diselamatkan oleh karena kasih-Nya yang begitu besar. Ini Jumat Agung. Makna daripada Jumat Agung itu adalah pengorbanan Yesus yang begitu besar buat kita, di mana karena cintanya Bapa kita di surga, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk kita, untuk mati, saudara, supaya kita beroleh hidup yang tapi, saudara, beberapa orang, beberapa insan itu menganggap bahwa kasih Allah dibuktikan lewat kekayaan dan kesembuhan. Banyak orang beranggapan begitu. Makanya orang kalau ikut Yesus, sakitnya tidak disembuh-sembuhkan, maka dia akan tinggalkan Yesus, karena dia hanya bisa melihat bahwa kasih Allah dilihat dari kesembuhan kita. Ketika sugih, ketika kaya, dia setia, dia percaya kepada Yesus. Tapi ketika jatuh, ketika sudah diizinkan
Kasih yang terbesar itu bukan ditunjukkan melalui harta dan kasih yang besar itu bukan ditunjukkan sakit kita jadi sembuh. Itu adalah bagian daripada bonus. Tapi yang terpenting adalah kalau kita baca ayat tadi, yaitu hidup kekal, keselamatan, menikmati kasihnya. Inilah yang terbesar bagi kita, Bapak Ibu. Bukan kekayaan, bukan pemberian, bukan kesembuhan, Bapak Ibu. Ada orang yang ganteng, dia nunggu, dia rajin ke gereja. Lalu ditanya sama pendeta tamu, Pak semangat sekali memuji Tuhan. Bapak aktivis ya? Bukan. Wah, Bapak rajin sekali. Terus dia berkata apa? Ya Pak, saya rajin baru 1 bulan. Tuh kenapa? Lah dulu saya sibuk Pak. Saya dulu sibuk bisnis, sibuk keluar kota, sehingga saya nggak sempat ke gereja. Tapi sekarang saya sudah jatuh miskin Pak, maka saya setia lagi ke gereja. Nah, orang yang begini adalah orang yang hanya menerima, melihat kasih Allah itu dari sisi apa, saudara? Berkatnya. Makanya kalau masih berkati, lari. Tapi kalau sudah jatuh miskin, setia lagi, nanti diberkati, lari lagi, saudara. Inilah yang dialami kita saat ini, ya kan? Kalau usahanya masih kecil, masih bisa melayani, masih bisa ke gereja. Tapi kalau sudah proyeknya banyak, usahanya banyak, Pak Bala izin, hanya di gereja kita ya, jemaat gak berangkat izin juga. Izin apa? Tandur. Sekarang tolanya banyak, sawahnya banyak, bagus sedikit, postia sekali. Tapi ketika giliran berkati banyak, nggak sempat ke gereja karena tandur, karena panen, karena daun. Orang yang seperti belum bisa menikmati makna kasih Tuhan yang sesungguhnya. Karena kasih Tuhan yang sesungguhnya adalah hidup yang kekal, keselamatan yang kekal, saudara. Ikut Yesus, jaminannya adalah masuk surga, bukan kaya dan miskin, saudara. Saudara pilih mana? Kaya tapi masuk neraka, miskin masuk surga, pilih mana? Kalau saya nggak pilih semua, saya pilih kaya tapi masuk surga. Caranya bagaimana? Ini dahulukan Tuhan dulu, terima keselamatannya dulu, terima kehidupan kekalnya dulu. Nanti kita akan lihat apakah kita diberkati Pak. Nanti kita lihat ya, karena kematian Tuhan ini membawa dampak perubahan dalam hidup kita. Nah, Roma 8:32 tadi jelas ya. Kita pentingkan pribadinya, Yesusnya, bukan kesembuhannya, bukan berkatnya. Saya percaya pagi hari ini ketika saudara minum dan makan roti perjamuan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Tapi bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah ketika kita minum dan makan darah dan tubuh kita menjadi sekutunya Allah. Kita bersekutu dengan Allah. Kita bersekutu dengan darah Yesus. Kita bersekutu dengan tubuh Yesus. Itu yang terpenting. Kalau itu sudah dialami kita, maka berkat itu akan Yesus. Amen, saudara. Nah, jadi Bapak Ibu saudara, lebih daripada pemberiannya, ya jangan ukur kasih Allah dengan berkat secara materi, tapi anugerahnya yang besar itu yaitu apa? Pengorbanan Yesus menyelamatkan hidup. Roma 8:32 dikatakan, ya. Coba perhatikan ayat ini di huruf yang kuning, kalimat yang kuning itu. Anaknya sendiri tidak disayangkannya, melainkan diserahkannya untuk kepentingan kita semua. Masakan Ia tidak akan memberikan kepada kita segala sesuatu yang lainnya? Ngerti maksudnya ayat ini, saudara? Kalau saudara terima keselamatannya, terima Yesusnya, terima kekekalannya, terima kasihnya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau itu Bapak Ibu lakukan, maka yang terjadi adalah segala sesuatu yang lainnya itu diberikan kepada kita. Mau mengalami perubahan itu?
Mau mengalami berkat Tuhan, saudara, saya lebih suka memakai kata hidup kita diberkati daripada hidup kita kaya, saudara. Karena kalau orang kaya bisa saja kaya karena hutang, kan begitu. Tapi kalau diberkati, firman Tuhan katakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Jadi Bapak Ibu, Ia tidak akan membiarkan kepada kita segala sesuatu yang lainnya. Jadi kalau kita mengikut Yesus, kita percaya Yesus, terima kematian dan kebangkitannya, maka Tuhan tidak memusingkan urusan yang lainnya. Dia sudah tahu kebutuhan anak-anak Tuhan di GPGI Telaga Kasih. Kata-kata kuncinya adalah ada persekutuan dengan Kristus melalui kematian dan kebangkitan. Yesus di mati kayu salib itu membuktikan. Kalau kita lihat yang atas tadi, Bapak Ibu, yang di ayat ini Yohanes 10:17, dia punya kuasa, dia punya kehendak. Ya, dia bisa menarik lagi kehendak itu, tapi dia tidak lakukan. Kenapa? Karena dia mencintai saya dan Bapak Ibu. Kita ditebus di saat kita posisinya berdosa, kita durhaka, kita orang yang hina, tetapi oleh karena kematian Tuhan, kita mendapatkan kasih karunia, Bapak Ibu. Nah, ingat ayat ini. Coba katakan segala sesuatu. Yang keras, segala sesuatu. Kalau berkata segala sesuatu, bisa diterapkan berkat materi? Bisa, tapi yang Tuhan tahu adalah Yesusnya sendiri, anugerahnya sendiri, kita terima dulu. Kalau kita terima Yesusnya, kita terima keselamatannya, maka yang lain itu, yang segala sesuatu itu akan diberikan kepada kita. Nanti ada lagi ayatnya. Nah, sekarang sudah bukti daripada kasih Allah. Dia memberikan semuanya dengan hukum maksimal. Apa itu hukum maksimal? Coba perhatikan. Orang kalau mencuri, hukumannya berapa tahun? 9 bulan misalnya. Membunuh, merampok, mungkin bisa 2, 3, 4 tahun. Tapi hukuman maksimal diberikan pada orang yang apa? Membunuh, betul? Ya, membunuh, terus apa lagi? Pembunuhan berencana, pembunuhan itu hukumannya apa, saudara? Seumur hidup, bisa juga hukuman mati. Yesus melakukan itu. Yesus memberikan kita hukum yang tertinggi, yaitu Dia rela mati demi siapa? Saya dan Bapak Ibu Saudara, supaya kita lepas, supaya kita keluar dari kutuknya Allah. Tuh lihat ayat tadi katakan di atas, supaya kita terbebas dari kutuknya Allah. Nanti ayat yang terakhir, ayat yang kita baca tadi di Roma berapa tadi? Roma 5. Bapak Ibu, Dia memberikan kasihnya yang paling maksimal. Dia memberikan hidupnya yang paling maksimal. Dia memberikan nyawanya yang paling maksimal. Apa yang sudah Bapak Ibu berikan kepada Dia? Tuhan cuma minta apa? Jangan kita lihat. Tuhan cuma minta apa kita lihat. Tapi yang jelas saat ini sudah Roma 6:23 itu hukuman yang maksimal. Itu harusnya diberikan kepada manusia. Sebab upah dosa ialah apa? Upah dosa adalah apa? Kematian. Tapi kita tidak bisa mati. Kita ditebus dosa kita dan kita memperoleh hidup yang kekal. Istilahnya sebenarnya kita bukan mati, tapi kita ganti alamat. Yang dulu alamatnya di Kundanaro, di Guntur, di Buaras, di Karangkawen, nanti pindah alamat. Alamatnya adalah kerajaan surga. Dunia ini mana? Tapi hidup kekekalan itu di surga. Kita akan memperoleh hidup yang kekal. Itu bukti kasihnya kepada kita. Nanti di
surga itu kita nggak kenal Pak Dewi, Bu Dewi, Pak Samyono, Bu Rono, enggak. Semua memakai tubuh kemuliaan. Yang ada hanya kemuliaan. Sudah nggak ada yang namanya asmara, seks. Sudah tidak ada yang namanya kain gandeng, nggak ada. Itu diberikan kepada kita. Bukti daripada Dia mengasihi. Tapi upah dosa adalah maut. Yesus melakukan itu. Seharusnya Yesus ya dia tidak mati, tapi Dia mau menanggung maut itu. Makanya ada kalimat apa, ayat kata apa? Hai maut, di mana apa? Dia sudah tebus kita. Ya sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita menerima hidup yang kekal. Yohanes 3:16, kalau ayat ini jelas bisa dipertanggungjawabkan. Kita memperoleh kekekalan itu. Keselamatan kita terima dengan cuma-cuma Bapak Ibu. Ya, tetapi hidup kita jangan sampai berlalu dengan percuma. Yang Tuhan rindukan adalah kita mengalami perubahan, kita menyembah Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, menikmati keselamatan yang Tuhan berikan itu, mempercayai, bersekutu, dan Tuhan akan berikan yang lain. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang memegang. Ya, ini yang sering disalahgunakan orang-orang percaya. Yesus mati buat kita, Dia menunjukkan kasih karunia-Nya, menunjukkan cintanya yang maksimal itu, tetapi orang hidup sakar pede, orang sembarangan tidak boleh. Jangan bermegah, kamu masuk surga jangan, tapi biarlah kamu merasakan kalau kamu bisa masuk surga itu karena pengorbanan Yesus. Dan itu gratis, saudara. Itu cuma-cuma, nggak bayar. Bayarnya cukup percaya dan beriman. Ini yang saya mau sampaikan tadi. Kalau tadi Yesus ngomong apa? Kayak firman tadi, kalau kita terima keselamatannya dulu, terima Yesusnya, maka segala sesuatu Tuhan pikirkan. Betul ya? Segala sesuatu Tuhan ikutkan. Ayat ini kita baca sama-sama. Ya, saya baca ayat yang putih, tulisan yang putih, Bapak Ibu yang merah ya. Ini ayat yang terakhir. Hebrews 10. Karena kita ini diciptakan dalam untuk melakukan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita ini yang Tuhan mau. Di Jumat Agung ini Dia sudah mati buat kita, Dia menderita buat kita. Itulah hukum yang maksimal buat kita. Betapa cintanya kepada kita, begitu besar kasih Allah. Dikatakan karena kita ini buatan Allah. Ada di sini buatan setan? Tidak. Di tempat ini adalah ciptaan Allah di dalam Yesus. Dikatakan kita diciptakan dalam Yesus, diciptakan dalam Kristus Yesus. Kenapa kok ayat ini dikaitkan begitu? Dalam Kejadian dikatakan marilah kita. Kalau kalimat kata kita itu lebih dari berapa? Satu orang. Di situ ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi Yesus ikut dalam penciptaan manusia. Karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus, dalam firman-Nya. Karena Yesus adalah firman, di dalam firman-Nya. Karena bayangkan jadi. Untuk melakukan apa saudara? Kita diciptakan untuk apa? Setelah ditebus, setelah terima Yesus, kita diciptakan untuk apa? Dilakukan pekerjaan baik. Coba katakan mana? 1, 2, 3. Pekerjaan baik. Untuk melakukan Pekerjaan baik. Untuk melakukan Pekerjaan baik. ciri orang yang sudah mengalami kuasa kematian dan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Dia akan melakukan pekerjaan yang baik. Menolong orang baik, memberi baik, membantu orang baik, ke gereja baik, menyembah Tuhan baik.
Ngerasani wong tidak baik. Utang orang bayar tidak baik. Haleluya. Pekerja yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, di dalam kasih Allah, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam berkat-berkatnya, hidup di dalam keselamatannya, dalam anugerah. Jumat Agung, kematian Tuhan membuktikan kasih Allah kepada kita. Ketika kita mengalami kasih Allah, ketika kita mengalami kuasa Allah, maka kita akan mengalami yang namanya perubahan hidup. Siapa tokoh Alkitab yang mengalami perubahan hidup setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus? Yang pertama adalah Sakius. Betul? Sakius setelah berjumpa dengan Yesus, dia bertobat dan dia menjadi orang yang luar biasa. Yang kedua adalah Rasul Paulus. Dia dulunya Saulus. Ketika mengalami Yesus, mengalami keselamatan, berjumpa dengan Yesus, dia menjadi hamba Tuhan, penginjil, bahkan hampir separuh kitab Perjanjian Baru ditulis oleh Rasul Paulus. Haleluya. Dan saya percaya Bapak Ibu yang mengalami Kristus, yang mengalami Yesus, menerima tubuh dan darah Tuhan, mengalami kematian dan kebangkitannya, Bapak Ibu akan mengalami perubahan dalam hidup kita. Saudara, saya percaya. Yuk kita baca ayat ini berulang sekali lagi, saudara. Ya, yuk. Ini jadi ayat kunci kita. Jangan khawatir ikut Yesus, ya. Tapi jangan berkatnya yang nomor 1, jangan kesembuhannya yang nomor 2. Yang penting adalah apa? Keselamatannya atau Yesus itu sendiri. Ya. Orang sakit nggak mati, nggak sembuh, mati masuk. Jadi jangan mati. Sakitnya nggak sembuh, jangan mati. Mati pun kita masuk surga. Ya, mari kita lihat. Kita baca sama-sama sampai ini mendarah daging dalam hidup kita. 1, 2, 3. Anaknya sendiri tidak disayangkannya, melainkan diserahkannya untuk kepentingan kita semua. Masakan kita tidak akan memberikan kepada kita segala sesuatu yang lainnya? Ia jadi huruf besar. Siapa? Bapa dari surga. Dengan mengorbankan Yesus. Yesus saja diberikan, apalagi berkat. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Haleluya. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur. Karena kasih setiamu. Dalam hidupku yang perjamuan bisa maju ke depan, bisa berdiri di samping meja perjamuan. Jangan berlutut dulu, saya sampaikan kebenaran dulu. Saudara, perjamuan Tuhan, perjamuan kudus itu meliputi 3 dimensi, Bapak Ibu. Dimensi yang pertama adalah dimensi masa lampau, masa lalu. Kita harus ingat masa lalu. Oleh karena kematian Tuhan, pengorbanan Yesus, kita diselamatkan oleh karena masa lalu. Lalu perjamuan Tuhan juga bicara tentang masa kini, dimensi masa kini. Dikatakan apa saudara dalam 1 Korintus 11 26 berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu
sampai itu. Kita sedang membuktikan Bapak Ibu bahwa kematian Tuhan kita ikat. Ya, lalu dikatakan dalam ayat 25. Demikian juga kita mengambil cawan sudah makan, ia berkata cawan ini adalah perjanjian baru yang diminta oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ketika kita makan dan tubuh darah Tuhan, kita ingat Yesus yang pertama. Yang kedua, yang ketika kita makan dan minum, yang pertama di masa kini kita sedang bersekutu dengan tubuh Tuhan. Ya, itu ya. Yang kedua, kita bersekutu dengan darah Tuhan. Yang ketiga, kita sedang bersekutu dengan saudara seiman. Yang keempat, kita bersekutu dengan Allah Bapa di surga. Dibuktikan dengan apa? Disimbolkan dengan apa? Roti yang terpecah-pecah. Walaupun terpecah-pecah, tapi satu tubuh Kristus di dalam kuasa darah Kristus. Itu makna perjamuan di masa ini, di masa yang akan datang. Ketika kita makan minum tubuh Tuhan, dikatakan dalam ayat yang ke-27, itu kita sedang memperingati akan aku. Kita sedang mengikrarkan bahwa masa yang akan datang, Tuhan akan datang kali yang kedua. Maka kita harus menyucikan diri dengan kuasa tubuh dan darah Tuhan. Ketika Tuhan datang, tubuh kita sudah bersih. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Kita bersekutu dengannya, dan kita ingat bahwa semua itu adalah pengorbanan Tuhan di masa lalu. Dan kita memberitakan Injil, kita akan menerima Tuhan di masa yang akan datang. Kita menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua di dalam posisi hidup yang suci dan bersih karena oleh kuasa darah Tuhan. Mari kita berlutut di hadapan Tuhan, pelayan perjamuan, minta Tuhan layakkan untuk melayani jemaat. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Spesial pagi hari Jumat Agung, di mana Yesus menderita mati buat kita. Bapa, kami rendahkan hati kami di hadapan. Kami mau dipulihkan melalui persekutuan kami dengan Tuhan, melalui tubuh dan darah Tuhan. Tuhan, pulihkan kami, sucikan kami, kuduskan kami pelayan-pelayan-Mu, layakkan umat-umat-Mu, ampuni dosa kami sebelum kami menerima Tuhan darah Tuhan. Layakkan kami Tuhan, supaya makna perjamuan Tuhan ini betul-betul nyata dalam kehidupan kami. Bahwa kami bersekutu dengan Allah. Ketika kami bersekutu dengan Allah, maka hidup kami dipulihkan, hidup kami diubahkan. Terima kasih, kami siapkan hati kami Tuhan. Kami siapkan hati kami dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami siap Tuhan. Kami siap mau jadi roti dan anggur yang terpecah